dan yang jauh. Kau bangun untuk bertarung, ini belum selesai. Biasa saja, kamu tak apa. Halo teman-teman, hari ini kita kenalan dulu. Oke, saya Tris Wijarican, angkatan 2024, sekarang semester 3. Hari ini saya akan membuat video dengan tema motivasi. Jadi tema ini bersangkut pautan dengan dari mata kuliah psikologis pendidikan. Oke. What is this? Motivasi. Jadi secara umum itu motivasi dapat didefinisikan sebagai proses internal dan eksternal yang menginisiasi, mengarahkan serta mempertahankan perilaku individu menuju pencapaian tujuan tertentu. Jadi motivasi bukan hanya tentang mengapa seorang memulai tindakan tersebut, tetapi juga mengapa individu tersebut mampu bertahan dan konsisten dalam menghadapi kesulitan. Jadi dalam kajian psikologi, motivasi itu berkaitan erat dengan kebutuhan, dorongan, tujuan serta ketentuan dalam berperilaku. A few moments later. Jadi motivasi itu juga memiliki fungsi. Yang pertama itu ada sebagai pergerakan perilaku, kedua ada sebagai penentu arah perilaku, dan yang ketiga itu sebagai penjaga keberlanjutan usaha individu. Jadi motivasi juga ini bisa kita menginspirasi dari kisah seseorang yang bernama Terry Fox. Jadi Terry Fox ini siapa? Dia ini adalah seorang pemuda yang berusia 18 tahun. Dia didiagnosis menderita kanker tulang. Akibat penyakit tersebut, akhirnya kaki satunya itu diamputasi. Jadi meskipun dia menghadapi kesulitan serta keterbatasan fisik, Terry Fox ini juga tidak kehilangan motivasi. Ia memiliki tujuan yang jelas. Apa tujuan tersebut? Jadi dia itu menggalang dana dan mengaitkan kesadaran pada masyarakat terhadap penelitian kanker. Jadi pada tahun 1980, Terry juga sudah memulai misi yang dikenal sebagai Marathon of Hope, yaitu berlari melintasi Kanada dengan menggunakan kaki prostetik atau kaki bantuan. Jadi setiap hari itu ia berlari dari sejauh puluhan kilometer, meskipun harus menahan rasa sakit dan kelelahan yang sangat luar biasa. Sayangnya perjalanan tersebut harus berhenti karena kondisi kesehatan yang sangat memburuk. Jadi Terry Fox ini meninggal pada usia yang sangat muda. Namun demikian, dia juga sudah berjuang dan menginspirasi di seluruh dunia ini. Jadi dia juga sudah berhasil mengumpulkan dana besar untuk penelitian kanker tersebut. Jadi kisah ini menunjukkan bahwa motivasi yang sangat kuat, terutama yang didasari oleh tujuan yang termakna, mampu mendorong individu yang melampaui keterbatasan fisik maupun psikologis. Perspektif behavior. Jadi perspektif behavior ini memandang motivasi sebagai hasil dari hubungan antara stimulus dan respons.
Jadi menurut pandangan ini, perilaku individu dimotivasi oleh penguatan atau reinforcement dan hukuman atau punishment. Jadi contohnya tuh seorang siswa termotivasi untuk belajar karena ingin mendapatkan nilai yang sangat tinggi. Sebagai bentuk penguatan positif atau menghindari hukuman sebagai penguatan negatif. Jadi dalam perspektif behavior, motivasi bersifat eksternal dan sangat dipengaruhi oleh konsekuensi dari suatu perilaku. Berbeda dengan pendekatan behavior. Jadi perspektif humanistik ini menekankan bahwa motivasi berasal dari keinginan individu untuk berkembang dan mengaktualisasikan potensi dirinya. Jadi Abraham Maslow ini mengemukakan bahwa manusia itu memiliki hierarki kebutuhan. Dia tuh mulai dari kebutuhan fisiologis hingga kebutuhan aktualisasi diri. Jadi motivasi tertinggi menurut perspektif ini adalah dorongan untuk menjadi individu yang utuh, bermakna, dan mampu mewujudkan potensi dirinya. Oke. Perspektif kognitif menekankan peran proses mental dalam motivasi, seperti harapan, keyakinan, tujuan, dan penilaian individu terhadap diri sendiri. Jadi individu akan lebih termotivasi akan mereka meyakini apa yang dilakukan akan menghasilkan keberhasilan. Jadi kepercayaan diri, harapan akan berhasil, dan penetapan tujuan yang jelas merupakan faktor kognitif yang mempengaruhi tingkat motivasi seseorang. Perspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, God, please, no! Jadi motivasi merupakan konsep fundamental dalam psikologi yang menjelaskan mengapa manusia bertindak, bertahan, dan berusaha mencapai tujuan tersebut. Jadi kita dapat melihat dari kisah Terry Fox sebagai perspektif motivasi, behavior, humanistik, kognitif, dan sosial. Kita dapat memahami bahwa motivasi tidak dapat bersumber dari satu faktor yang tunggal, melainkan interaksi antara individu dan lingkungannya. Jadi bahwa manusia itu berhak mendapatkan motivasi serta dukungan yang kuat, dan walaupun ya seperti itu. Oke. Jadi dengan memahami motivasi ini, kita tidak hanya mampu meningkatkan performa akademik ataupun profesional, tetapi kita juga membangun ketahanan dalam menghadapi tujuan kehidupan. Apa sih yang membuat kamu termotivasi hingga saat ini? Jadi kita juga kalau hidup itu punya tujuan kan. Jadi tujuan itu juga harus memiliki suatu motivasi. Kita juga mendapatkan motivasi juga itu bisa dari orang tua, teman, ataupun seseorang yang bisa menguatkan, memotivasi kita agar kita bisa mencapai tujuan tersebut. Oke. Sekian dari saya. Motivasi bukan tentang tidak pernah lelah, tapi tentang tetap melangkah meski lelah. Oke. Jadi dalam video ini saya juga pernah terpuruk, pernah sangat-sangat down
Jadi saya mendapatkan motivasi dari teman dekat saya bahwa saya itu bisa bangkit, saya itu bisa maju. Jadi setiap manusia itu memiliki tujuan, setiap manusia itu juga memiliki motivasi masing-masing, entah dari guru, teman sebaya, entah orang tua, dan lain-lain. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.